Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi ja'ala khairan minal ula wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain amma ba'd. Wa qala ta'ala fi kitabil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa fil ardil malikil qudusil azizil hakim. Ila akhirih, sadaqallahul adzim wa sadaqa rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ajmain. Selamat sore pemirsa setia Wal TV, apa kabarnya di sore hari ini? Senang sekali rasanya aku Bang Amin bisa kembali tentunya menyapa pemirsa Galo-Galo di program yang paling ditunggu-tunggu dan juga dinanti-nanti di setiap bulan suci Ramadan. Tentunya nanti nunggu buku untuk edisi hari ini Sabtu 23 April 2022 ataupun juga bertepatan dengan 21 Ramadan 1443 Hijriah. Tentunya di sore hari ini senang sekali kami sudah kedatangan Ustadz yang sangat luar biasa yang tentunya dinantikan untuk seluruh pemirsa Galo-Galo untuk kita mendengarkan tausiah yang akan disampaikan Ustadz yang sudah hadir bersama kita al-alim wal ulama al-Ustadz Tubagus Mansyur. Masya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustadz ya? Alhamdulillah. Sejauh cahaya perjalanan kita tadi ya? Lumayan sih. Iya. Daerah mata merah. Iya. Lah Banyuasin Ustadz ya? Bukan, masih Kota Palembang. Oh masih Palembang. Iya, cuman cukup jauh juga Ustadz ya. Cuman masih semangat juga tentunya di hari ini. Ya, Masya Allah, pemirsa Galo-Galo, tentunya Ustadz di hari ini juga akan membawa ke tema yang sangat luar biasa, yang tentunya patut untuk kita perdengarkan dari awal segmen sampai dengan di akhir segmen, tentunya dengan tema kita 6 perbuatan yang merusak amal ibadah Ustadz. Ini bahayonian kalau tidak kita bahas Ustadz. Maka dari itu langsung baik kita dengarkan tausiah yang langsung akan disampaikan oleh alim wal ulama Ustadz Tubagus Mansyur. Tafadhol Ustadz. Baik Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Shadaqallahul adzim wa shadaqal habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa shaimin wa shaimat, pendengar Pal TV di seluruh Palembang ya. Sumsel juga Sumsel. Alhamdulillah, bersyukur hadirat Allah Subhanahu wa taala kita masih diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala menjalankan ibadah, rangkaian ibadah di dalam bulan suci Ramadan ini. Hanya ketentuan Allah lah yang kita bisa melakukan ibadah-ibadah itu dengan kalimat la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Selawat teriring salam kita sanjungkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat kelak hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Wasaimin wasaimat, pendengar Pal TV yang kami muliakan, kami hormati, para alim, para ulama, para guru-guru yang kami muliakan dan kami hormati. Alhamdulillah, dalam kesempatan ini saya duduk di sini hanya takdir lah Mas ya. Betul. Takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Karena saya ini tinggal cukup jauh. Benar. Cukup jauh di daerah Mata Merah maupun Palembang, cukup jauh. Itu di pelosoknya Palembang. Itu. Tapi alhamdulillah dengan takdir Allah saya bisa duduk di Pal TV ini. Sebenarnya saya tidak pernah mimpi ya Pak. Tidak pernah mimpi, tidak pernah terfikir saya diundang ke Pal TV. Ya, alhamdulillah pada sore ini Allah mentakdirkan saya dan Mas bertemu silaturahmi dalam rangka yang sedikit obrolan yang bermanfaat. Kalau dikatakan ceramah atau tausiah lah mungkin kurang begitu pantas. Banyak ulama-ulama yang pantas menasehati dan mentausiahi, apalagi seluruh Palembang ini banyak hafidh-hafidhah, banyak para ulama. Tapi tentunya yang sedikit ilmu ini mudah-mudahan bermanfaat, terutama bagi saya sendiri dan umumnya bagi kita semua. Ada beberapa
pekerjaan dan perilaku manusia yang kadang disengaja atau tidak disengaja dan sadari atau tidak disadari itu melakukan perkataan-perkataan itu. Apalagi tentunya dalam bulan-bulan suci Ramadan ini sangat rentan kita berpuasa cuma mendapatkan pahala haus dan lapar dikarenakan melakukan hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya pernah ngaji di satu pesantren yang dipimpin oleh guru saya almarhum Kiai Haji Rafiuddin Sohari. Beliau lulusan dari Banten, itu pernah ngomong seperti ini. Mansur, kalau kamu ngaji itu ya ngajilah kayak gitu. Ngaji, pahami suatu kitab. Makanya kebiasaan di pesantren itu Mas, ya kalau ngaji itu bawa kitab gitu. Betul. Bawa kitab. Jadi yang kita sampaikan tuh minimal menyampaikan apa pendapat para ulama dan pendapat para kiai. Gitu. Jangan pendapat sendiri. Agama itu bukan pendapat sendiri, pendapat ulama dan pendapat para yang ahlinya. Betul. Kenapa saya akan membahas 6 perkara ini? Tentunya di suatu masyarakat itu fenomenal, apalagi di bulan-bulan puasa ini, itu rentan dengan masalah-masalah seperti itu. Dalam hadis Rasulullah, di dalam kitab Mukhtarul Hadis yang di hadapan saya ini, yang dikarya As-Sayyid Al-Hashim, di dalam kitab ini Mukhtarul Hadis, kitab Mukhtarul Hadis, ada suatu hadis yang luar biasa. Rasulullah SAW di dalam hadisnya, Sittatun asya'atuh bitul a'mala. Ada 6 perkara yang merusak amal. Maksudnya amal, pahala amal itu. Jadi amal pekerjaan itu pekerjaan suatu ibadah, tapi dirusak pahalanya oleh pekerjaan kita itu. Kira-kira paham ya? Betul. Nah, amal di sini, pekerjaan amal itu pekerjaan yang ibadah yang bisa rusak oleh perilaku kita sendiri. Bukan orang lain yang merusak, perilaku kita sendiri. Kata Rasulullah, apa yang merusak perilaku itu, yang merusak pahala-pahala ibadah itu? Yang pertama, al-istighalu bil uyubil khalqi. Al-istighalu bil uyubil. Al-istighal itu bimaknanya menyibukkan. Ya. Kita terlalu sibuk mencari aib orang lain. Kita terlalu sibuk menyibukkan diri mencari kesalahan-kesalahan orang lain. Al-istighal bil uyubil khalqi. Zaman sekarang kan ya gampang menyalah-nyalahkan orang. Betul. Tidak tahu menahu asal usulnya. Si B itu salah, si B. Membicarakan keburukan orang lain. Terus kalau di kantor atau dimanapun, di kantor sejawat dengan kawan-kawan sekantor itu membicarakan kejelekan, keburukan kawan-kawan di kantor. Betul. Atau di suatu kerjaan. Al-istighal bil uyubil khalqi. Yang namanya membicarakan orang. Ada suatu saya dituturi kata oleh guru saya, yang namanya membicarakan orang, menggunjing, membicarakan orang. Ketika orang itu tidak pernah melakukan kesalahan yang diomongkan oleh kita, itu namanya fitnah. Fitnah, Ustaz. Kena kan fitnah kan? Berarti kita menfitnah orang itu, padahal orang itu tidak pernah melakukan keburukan. Itu. Tidak pernah melakukan apa yang dibicarakan oleh kita. Ketika orang itu melakukan apa keburukan yang diceritakan oleh kita, itu termasuk ghibah juga. Jadi tidak ada baiknya kalau membicarakan kejelekan orang lain. Makanya Islam itu agama itu mengajarkan saling menutupi sebenarnya, saling menutupi. Cuman sekarang ini kalau kita lihat diumbar kata-kata yang tidak sopan, kata yang santun, sampai dengan ulama, dengan pemerintah menghujat ini. Al-istighal bil uyubil khalqi itu. Nah, dengan momentum bulan puasa ini dijaga. Dengan dijaga. Bagaimana kita tidak punya daya upaya, bagaimana kita capeknya puasa itu. Jangan sampai pahala puasa ini hilang dengan al-istighal bil uyubil khalqi, Mas. Itu yang pertama. Siap. Yang kedua,
Belum iklan ya, belum Mas ya? Belum, masih lama Ustaz. Iya. Yang kedua, ini bukan ceramah lah pokoknya. Kita ngobrol aja, ngobrol. Wa qaswatul qalbi. Wa qaswatul qalbi, keras hati. Nah, wa qaswatul qalbi ini termasuk yang merusak amal-amal ibadah, yang merusak pahala ibadah. Orang yang keras hatinya itu tidak akan mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Yang keras hatinya itu artinya di sini, padahal tahu ya, bahasa qaswa ini keras hati itu bahasa mazaz. Rasulullah mengatakan mazaz itu kata sindiran. Padahal manusia itu segumpal darah di dalam hatinya itu kan dibikin dari segumpal darah. Hatinya itu dari darah. Otomatis kalau kita melihat hati-hati yang apa sapi apa hewan itu ya lembut ya. Betul. Tidak mungkin keras. Tidak mungkin keras kan. Manusia juga seperti itu mungkin. Benar. Tapi kenapa di sini dikatakan wa qaswatul qalbi? Keras hatinya. Keras perilakunya, akhlaknya yang keras. Tidak mau menerima apa kebenaran dari Allah dan Rasulnya lewat para ulama-ulama sekarang ini. Oh gitu. Nah, itu. Wa qaswatul qalbi. Ketika orang itu mempunyai penyakit wa qaswatul qalbi, tidak akan mendapat pahala. Kenapa? Dia susah. Diajak majelis tidak galak. Kata umpama memang tidak galak. Tidak galak. Iya, galak. Diajak berjamaah mau. Apa bahasanya itu? Bahasa Jawa itu mau kan. Tidak galak juga. Tidak galak juga. Ya. Diazani ya masih tidak ngedengar juga. Benar. Gitu. Diceramah ya sama. Karena hatinya sudah rusak. Coba di surat Al-Baqarah itu kalau kita lihat ada kalimat fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Kenapa? Ya di dalam hati manusia itu apa? Ada penyakit. Ketika penyakit itu dipelihara di dalam hati, Allah akan menambahi. Bukan Allah yang menambahi, perilaku dia yang menambahi penyakit itu. Di dalam tafsir Jalalain karena Imam Jalalain As-Sayuti itu, kitab Jalalain itu dikatakan tafsir itu. Nah, Marid itu katakan penyakit apa? Penyakit hati. Apa penyakit hatinya? Ya penyakit manusia itu kan banyak penyakit hatinya. Benar. Syirik. Nah, syirik ini ada dua, ada syirik dohir, ada syirik batin. Kalau syirik batin itu syirik pada Allah Subhanahu wa taala. Menyekutukan pada Allah Subhanahu wa taala jelas. Benar. Mungkin zaman sekarang mungkin ya tidak ada sih yang seperti itu mungkin. Amin. Mudah-mudahan. Mudah-mudahan seperti itu. Tapi kalau syirik, nah, syirik kepada kawan kita. Syirik itu artinya menyekutukan, menyamakan. Nah, ya kalau Allah aja kawan kita aja, kita punya kawan nih. Kita sama-samakan dengan orang lain, dengan kawan kita. Tentunya tidak mau. Apalagi Allah. Betul. Itu syirik. Nah, ibaratnya Mas apa namanya? Amin. Mas Amin itu tidak, kurang baik lah katanya. Lebih baiklah Mas si A tadi katanya. Di depan Mas Amin. Kira-kira Mas Amin hatinya bagaimana? Iya, tidak enak kan? Apalagi Allah. Benar. Yang menghidupkan, yang mematikan, yang memberikan rizki. Disama-samakan oleh makhluk. Ya tentunya Allah tidak akan mau. Benar. Karena apa? Allah tidak penting dengan makhluk. Yang penting dengan Allah itu makhluk. Setuju. Nah, wa qaswatul qalbi, keras hatinya. Nah, apa penyakitnya? Syirik, dengki. Nah, ini yang bahasa. Dengki kepada tetangga, dengki dengan kawan. Ya kan? Tidak bisa melihat orang senang. Ya kan? Itu. Ini pahala akan rusak pahala ini ketika perilaku-perilaku ini bercokol di dalam hati kita. Oh, siap. Wa qaswatul qalbi. Yang Ketiga. penyakitnya ketiga ini apa? Takabur, sombong. Ya. Sombong, Ustaz. Mas Amin pernah dengarlah ceramah para ulama seorang Azazil. Iblis, sebelum dikatakan iblis namanya Azazil, ya makhluk yang mulia loh. Iblis itu tidak pernah mabok, tidak pernah zina, iblis itu. Benar. Tinggalnya di surga. Di surga. Nah, iblis tidak pernah melakukan maksiat, tapi iblis diusir di dunia, diusir dari Allah, diusir dari surganya Allah ke dunia karena apa? Sombong. Masya Allah. Jadi ada 6 Ustaz ya. Ada 6. Iya, cuman untuk sekarang kita bahas 3 dulu Ustaz. Iya, 3. Ya, karena memang baru 2 ini, baru 2. Oh, baru 2 Ustaz. Iya. Masya Allah. Dan tentunya makasih untuk Ustaz Tubagus Mansur atas tausiah singkatnya di segmen pertama, dan tentunya pemirsa Galo-Galo jangan kemana-mana karena kita masih bakal balik lagi tentunya di iklan yang satu ini. Tetap bersama kami di Antena Nunggu Buko.
Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih pemirsa setiap Al TV di sore hari tentunya masih bersama kami di program yang paling kita nantikan tentunya di bulan suci Ramadan. Dan tentunya pemirsa galau-galau tentunya acara ini tidak akan sukses, tidak akan lancar kalaupun tidak ada para sponsor yang mensupport acara ini. Sponsornya banyak nih pemirsa galau-galau, ada Beras Raja, ada Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan, ada Bunda Raya Nasi Bakar Wanaka, Rumah Makan Minang Raya 2, Tudung Saji, Fafa House, Lau Pau Bainovi, Catering Usaha Muda, Pempek C Susan, Dawet Inyong, dan juga Pempek C Ani, Ustadz. Masya Allah. Ini tahun yang paling banyak sponsornya, Ustadz. Ya, barokah. Iya, mudah-mudahan mereka maju usahanya. Amin. Mudah-mudahan bisa ngebantu untuk penjualan, Ustaz. Ya. Masya Allah. Dan tentunya terima kasih untuk pemirsa galau-galau yang masih setia bersama kami. Tentunya kami undang untuk pemirsa galau-galau yang nak bertanya di via telepon kita. Tentunya kami aturi di 0711 380022. Tentunya seputar tema kita yaitu 6 perbuatan yang merusak amal ibadah khusus di bulan suci Ramadan tentunya. Untuk pemirsa galau-galau tentunya kami tunggu kebersamaannya untuk bertanya di via telepon kita seputar tema kita yang pastinya di edisi hari ini. Nah, Ustadz, kita lanjut sembari nunggu yang nak bergabung, Ustadz. Tadi sudah baru Ustadz. Suatu bilang hubud dunya. Yang ketiga hubud dunya. Orang yang terlalu menyenangi keduniaan, harta bendanya. Nah, apakah tidak bertentangan dengan perintah Allah bahwa orang muslim itu, orang Islam itu harus kaya? Tentunya tidak. Memang orang muslim itu harus kaya. Karena ibadah apapun itu harus ditopang oleh ekonomi. Betul. Tapi yang katakan definisi hubbud dunya itu, orang ketika diberikan rizki oleh Allah Subhanahu wa taala berlimpah, mereka tidak mau menyalurkan sodakohnya kepada orang-orang yang membutuhkan. Itu orang yang hubbud dunya. Orang yang seperti itulah yang pahalanya rusak. Jadi lebih menghitung-hitung keduniaannya. Betul. Dibandingkan kehitung-hitungannya ke akhirat. Padahal kan kita tahu, kita usaha apapun, kerja apapun, satu kantor apapun, itu ada hak orang lain di dalam hasil kita ini. Apalagi di bulan suci Ramadan ini, Mas. Betul. Ada zakat, ya kan, zakat fitrah. Artinya kan kita diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu untuk membagi, merasakan sanak keluarga kita atau tetangga kita. Betul. Ya. Karena ada suatu dalam tutur kata dari seorang ulama, tidak akan sempurna imannya ketika kita tidak bisa menyenangkan tetangga kita dan keluarga-keluarga kita. Gitu. Wa hubbud dunya. Karena hubbud dunya. Nah, kalau kita yang melihat hubbud dunya ini, Mas, hubbud dunya, termasuk saya sendirilah, karena saya tidak mencontohkan orang lain. Ya kan, saya sendiri. Saya kerja sesuatu ini. Nah, dari hak gaji saya itu ada hak orang lain di dalam gaji itu. Jangan nunggu setahun, 2 tahun. Ya, minimal kita usahakan setiap bulan kita keluarkan. Berapa hitungannya sudah dihitung oleh para ulama. Kita ikuti. Itu hubbud tuh. Pada saat kita tahan doken, sudah ada yang bergabung di via telepon kita. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam. Dengan Bapak siapa, Pak? Ya, saya mau tanya Pak dengan Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya. Silakan Bapak untuk pertanyaannya, Pak. Tema kita ada masalah perbuatan yang istilahnya itu mengurangi amal ibadah puasa dalam. Iya. Yang perlu saya tanyakan ini Pak, kita ini kadang-kadang untuk memuji seorang itu kebaikan. Ya, seperti contoh fasilitas umum yang harus kita itu bersama-sama, tapi ya sifatnya ini atau bagaimana yang merusak sifatnya umum, itu bisa bicarakan dengan teman-teman supaya ada perbaikan. Apakah itu bisa merusak dari amal ibadah puasa kita, Pak? Mohon penjelasannya dan bukan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana tadi kurang paham? Kurang dengar. Oke, tentunya pertanyaannya Pak Yusuf ini luar biasa, Ustaz, terkait infrastruktur. Nah, ini apakah tema kita tadi kan 6 perbuatan yang merusak amal ibadah. Nah, ketika kita mengkritiki sarana prasarana yang lah jelek lah, tidak bagus lagi, apakah itu merusak amal ibadah, Ustaz? Ya, kalau selama itu membicarakannya pada tempatnya dan disampaikan pada orang yang terkait. Betul. Untuk sarana itu dan mengkritiknya untuk kebaikan, jadi masalah. Itu bukan membicarakan. Kalau membicarakan itu mengelek-elek, menjelek-jelek gitu. Betul. Bahasanya itu apa ya, menjelek-jelekkan. Betul. Kalau untuk mau ngasih saran ke pemerintah bahwa
ini sudah jelek loh, ini itu bukan membicarakan. Betul. Itu namanya usul. Dan yang masalah itu tidak akan mengganggu ibadah kita. Yang mengganggu ibadah itu yang pembicaraan yang ada unsur menjelekkan. Ada unsur merendahkan. Itu yang jadi masalah. Oh gitu, Ustaz. Kalau sekedar itu usul dengan pemerintah, jalan ini sudah jelek loh, ini minta tolong ya, itu tidak masalah. Itu tidak masalah. Itu gitu, bukan kategori menjelekkan, artinya usul. Betul. Oh, jadi beda ini ya, beda konteks, Ustaz. Beda konteks. Oke, makasih Pak Yusuf di Sukajadi yang sudah bergabung di via telepon kita. Makasih juga Ustaz. Dilanjut Ustaz, sembari nunggu yang nak bergabung. Hubud dunya ini. Nah, sekarang hubud dunya, Pak. Orang yang hubud dunya ini, orang yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang diberikan harta melimpah tapi mereka tidak mau membelanjakan hartanya itu, bukan sebagian loh. Ada aturan-aturannya, tidak semua. Benar. Tidak semua. Membelanjakan untuk kepentingan peribadatan, kepentingan agama. Itu yang dikatakan hubud dunya. Padahal tahu mereka, kita manusia ini hidup di muka bumi ini kan jadi dihidupkan Allah. Betul. Diberikan rezeki oleh Allah. Betul. Allah tidak minta bayaran, tidak. Cuman taatlah kamu dengan aturan Allah. Anak yatim santuni itu. Yang bahasanya itu kita memakan hak barang yatim, makan hak fakir miskin. Bukan berarti kita ngambil hak mereka. Yang di diri kita ini, harta kita ini yang punya masih ada hak-hak mereka yang harus dikeluarkan. Bukan merampas. Oh gitu, Ustaz. Bukan merampas hak yang sudah di fakir miskin atau anak yatim dirampas, bukan. Dokhirianya. Memakan barang yatim itu di dalam kita sendiri, harta kita. Ada yang belum dikeluarkan untuk yatim, ada yang dikeluarkan untuk fakir. Kita tidak keluarkan, malah dimakan. Itu. Jadi katakan hubud dunya. Terlalu mencintai keduniaan. Masya Allah. Makasih Ustaz. Kita angkat yang sudah bergabung di via telepon. Halo, assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Pak siapa Pak? Pak Ujang, Pak Ya, Pak Ujang di Paju. Silakan Pak Ujang untuk pertanyaannya. Ini masalah agak cepat pertanyaan agak Tuhan. Oh ya, tidak apa-apa Pak Ujang. Jatuhari. Iya. Bapak dong kalau lagi sudah mengucapkan salah sering dilakukan tanpa dihadap tetap diri, apa itu sudah tak berdiri? Apa tidak Ustaz? Maaf Pak Ujang, suaranya agak terputus Pak Ujang. Mohon diulangi lagi. Iya, kalau tanya lagi sudah mengucapkan salah 3 kali. Apa itu masih bisa baca kali lagi kan? Talak 3 kali. Oh gitu. Ya, jadi baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ujang di Pelaju seputar talak Ustaz ya. Kalau sudah 3 kali kira-kira ya 3 kalinya itu bagaimana Mas? 3 kali itu apa berturut-turut tapi bagaimana? Oh gitu. Kalau sudah 3 kali ya tidak bisa rujuk lagi, tidak bisa nikah lagi. Gitu. Kalau sudah 3 kali harus ada muhalil pun bukan diatur muhalilnya dengan berjalan dengan apa adanya. Jangan punya pikiran kalau sudah talak 3 artinya talak 3 itu bisa diatur lagi dengan muhalil, diselangkan oleh orang lain. Diatur tapi kan diatur. Betul. Itu tidak bisa. Oh nggak bisa? Tidak bisa kecuali berjalan dengan normal. Itu gitu. Mungkin sudah dinikahi orang lain, dicerai lagi bisa dia nikah lagi. Tapi dia bisa diatur. Itu kalau talak 3. Kalau memang sudah di dalam syariat agamanya memang talak 3 sudah atau di undang-undang negaranya sudah diputuskan, itu talak 3 tidak bisa rujuk lagi. Bukan rujuk lagi, nikah pun tidak bisa. Oh gitu. Nikah lagi pun tidak bisa kecuali dengan syarat pernah dinikah orang lain. Itu. Oh gitu. Jadi, cuman prosesnya kalau kita mau mengkaji talak ini ya harus ada waktu. Betul. Harus ada waktu yang memang cukup menguraikannya. Takutnya kalau di jamnya sedikit ya salah pengertian dan ini kita ini di live maksudnya kan. Benar. Oke. Mudah-mudahan sepintas itu seperti itu. Oh jadi harus ada penjedanya Ustaz. Kalau memang talak 3 ya, kalau sudah talak 3, nah itu. Gitu, Masya Allah. Idah belum idah, dia tidak bisa rujuk, tidak bisa nikah. Itu. Tidak boleh rujuk, tidak boleh nikah.
Benar, karena benar. sudah talak Talak 3. Jadi memang harus hati-hati nian kita. Ustaz, hati-hati ya. nih. Ya, masalah talak itu urusan besar bukan urusan kecil. Jangan main-main dengan talak gitu. Benar, benar. Ini sedikit-sedikit talak, sedikit-sedikit talak, sedikit talak. Nah, Ya jangan yang lanang jangan ketakuan juga ya. betul, betul itu, Jangan Ustaz. mentang-mentang lanang juga ya. Yang petinonya juga harus ngerti gitu. Benar. Saling komunikasi Saling di dalam komunikasi keluarga dan itu. juga kerjasamanya Ustaz ya. Kerjasamanya. Iya, Masya Allah Ustaz. Tentunya masih di seputar tema kita ya. Tentunya pemirsa galau-galau yang nak bertanya kami aturi di via telepon kita di 0711 38 0022 ialah 6 perbuatan yang merusak amal ibadah kita. Ini tadi sudah ada 3, fitnah ataupun ghibah, keras hati, cinta dunia, dan yang keempat ini apa Ustaz? Wakilatul haya, Mas. Wakilatul haya terjadilah dengan fenomena zaman sekarang ini. Orang sedikit punya rasa malu, nyaris tidak ada punya rasa malu. Subhanallah. Ini bahasanya wakilah. Wakilah itu sedikit. Sedikit manusia itu punya rasa malu pada Allah. Tapi bukan sedikit lagi sekarang, nyaris tidak punya malu. Wah, Sekarang ini. subhanallah. Coba sekarang lihat orang-orang. Orang-orang sekarang berani berbuat maksiat terang-terangan, Mas, di Betul, muka Mas. umum. Padahal mereka tahu, mereka hidup di dunia ini siapa yang menghidupkan. Mereka yang beri rezeki siapa yang memberi rezeki? Benar. Allah Subhanahu wa taala. Tapi mereka berani bermaksiat pada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi zaman waktu-waktu di dalam bulan suci Ramadan ini. Apalagi saya pesan di kaula muda, di anak-anak muda, jangan membuat modus dengan bahasanya itu apa itu bahasanya anak muda itu yang lari-lari pagi itu namanya itu. Maraton, Ustaz. Maraton apa jogging apa Jogging, itu. jogging. Iya itu. Nyebutnya aja tidak bisa itu mas saya. Gitu ya. Itu pagi kalau di depan pusri itu muda-mudi bukan muhrim ya keadaan puasa pegang-pegangan bahasanya itu di jalan pusri itu saya sering lewat pengajian situ itu kan modus itu jangan sampai ibadah puasa itu dirusak dengan wakilatul haya tidak punya merasa malu pada Allah Subhanahu wa taala muhrim bukan muhrim saling pegang. Nah itulah sekarang ini nyaris tidak ada nyaris tidak punya malu pada Allah Subhanahu wa taala. Berani berbuat maksiat terang-terangan ngaku muslim. Kalau memang saudara-saudara kita non muslim itu namanya non muslim. Saudara-saudara kita kan. Tapi kalau kita muslim ya punya rasa malu lah. Orang lain aja di agama orang lain itu menghormati keadaan puasa. Tidak berani merokok sembarangan, minum sembarangan di tengah jalanan, menghormati. Kita sebagai orang muslim harus seperti itu. Jangan tidak punya rasa malu. Ini kalau ditegur itu ketakuan bahasa itu Betul, betul. Ustadz katanya malu tuh jangan dengan manusia, malu tuh dengan Tuhan. Oh, gitu. Ini berarti ketakuan. Ketakuan. Lah kamu dengan manusia pun tidak malu, apalagi dengan Tuhan. Allah. Benar. Wakilatul haya. Nyaris tidak ada punya rasa malu pada Allah. Masya Allah. Jadi Wakilatul haya. Yang tidak punya malu Ustaz ya? Iya. Masya Allah. Tidak merasa malu. Masya Allah ini luar biasa Ustaz pembahasan kita di Itu yang hari ini. merusak amal-amal itu, yang merusak ibadah itu. Betul, Masya Allah. Tentunya Ustaz kita tahan dulu karena masih banyak yang akan kita bahas dan juga pertanyaan-pertanyaan dari pemirsa galau-galau yang masih kita tunggu. Jangan kemana-mana pemirsa, masih bersama kami di Anten Nanti Nunggu Buka. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Alhamdulillahirabbil alamin. Pemirsa galau-galau tentunya makasih nian tentunya masih setia bersama kami di program kesayangan kita di Anten Nunggu Buka untuk edisi hari ini Sabtu 23 April 2022 juga bertepatan dengan 21 Ramadan 1443 Hijriah Ustaz. Tidak terasa Ustaz sudah nak selesai Ramadan tahun ini. 21. 9 hari lagi Ustaz Dihitungin terus Mas ya. Hitungin terus. Iya. Mau lebaran ya. Mau lebaran. Tapi belum beli baju kami Ustaz. Iya, belum dapat THR ini Ustaz. Masya Allah. Seharusnya sudah itu Mas ya. Harusnya sudah itu. Tanggal 18 itu sudah cair semua itu. Harusnya Mbak itu Ustaz. Masya Allah. Tentunya pemirsa galau-galau masih bersama kami di Anten Nunggu Buka. Tentunya di hari ini tentunya kita sudah kedatangan Ustaz yang sangat luar biasa. Penceramah kita Ustaz Bagus Mansur. Ini beliau merupakan salah satu pimpinan di
perusahaan PT BUMN, Masya Allah. PT Dan juga tentunya beliau merupakan dai Sumatera Selatan, sudah berkeliling Sumsel pastinya Ustaz ya. Alhamdulillah, Masya Allah. Oh, keliling Sumsel sih tidak masalah. Oh itu Ustaz. Keliling Palembang. Keliling Palembang Ustaz, Mas. Ini dekat-dekat dulu Ustaz ya. Dekat-dekat dulu ya. Masya Allah. Tentunya bisa kala-kala yang kami masih tunggu kebersamaan pemirsa yang nak bergabung sama kami di via telepon di 0711 380022 dengan tema kita 6 perbuatan yang merusak amal ibadah Ustaz. Tadi sudah 4 Ustaz yang disampaikan. Berikutnya Ustaz 5 dan 6 kira-kira apa? Yang kelima watulul amal. Wasaimun wasaimat yang dimakan Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam kelima watulul amal. Terlalu panjangnya angan-angan. Orang yang panjang angan-angan ini itu rusak. Bukan cita-cita ya Mas, bukan. Beda Ustaz. Beda. Kalau panjang angan-angan ini bukan cita-cita. Kalau cita-cita bisa digapai. Kalau angan-angan itu dia. Angan-angan. Orang yang kebiasaan yang panjang angan-angan ini orang malas. Oh gitu Ustaz. Jikalau dan jikalau, jikalau dan jikalau. Itu. Seandainya saya jadi wali kota, tapi tidak pernah berbuat. Gitu. Seandainya saya tadi pejabat, tapi tidak pernah berbuat. Benar. Apa timbulnya? Baliklah lagi penyakit yang kedua tadi. Penyakit hati tadi. Oh. Apa? Gitu. Bisa membicarakan keberhasilan orang lain. Oh, si A ini. Si A, si B, si C itu dibicarakan. Betul. Cuman dia bisanya mengangan-angan. Usaha tidak mau, berdoa tidak mau, ibadah tidak mau. Itu watulul amal. Mungkin kalau melihat orang lain berusaha berhasil, mereka mungkin berusaha, bekerja dan berdoa. Dan malamnya mengadakan tangan pada Allah, ya Allah, mengadukan nasibnya pada Allah. Ini waktu tulul amal itu tidak mau bekerja, tidak mau berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Hanya memperpanjang jikalau dan jikalau. Itu yang watulul amal ini. Orang yang memang rusak amal-amalnya itu. Yang terakhir, wadzalimul yantahi. Kalau kita membayangkan kalimat-kalimat ini, yang pertama al-istighalu bi'uyubil khalqi, terus wa qaswatul qalbi wa khubbud dunya wa qillatul haya, ya kan? Wa tulul amal ditutup oleh kalimat wa zalimul yantahi. Janganlah kamu berbuat dolim di muka bumi ini. Gitu Ustaz. Kenapa? Ketahuilah kedoliman itu bukan hanya mendolim orang lain, itu pada hakikatnya mendolimi diri sendiri. Kita berbuat jahat dengan orang lain, kita apa yang dipetik di dunia ini? Masya Allah. Dimusuhi orang lain. Wa zalimul yantahi. Berbuat kedoliman, memfitnah orang dan macam-macam. Makanya ditutup kalimat ini wa zalimul yantahi. Janganlah berbuat dolim di muka bumi. Jadi ada 6 Ustaz ya? Ada 6. Masya Allah Ustaz. Ini panjang nian tentunya Ustaz ya. Pembahasan yang harusnya kita panjang. Cuman ya disingkat-singkat aja. Disingkat-singkat Ustaz, Masya Allah. Gitu. Dan pemirsa, tentunya segmen yang paling kita nantikan yaitu saatnya kurma kuis Ramadan beras raja. Kuis ini dipersembahkan oleh PT Belitang Panen Raya. Ya, pemirsa, tentunya kita akan segera di segmen kuis Ustadz ya. Ini yang paling ditunggu-tunggu pemirsa galau-galau di segmen terakhir kita, kuis kurma tentunya yang pastinya, dan juga disponsori sama beras raja Ustadz. Beras raja ini mudah didapat di pasar-pasar tradisional, supermarket dan juga warung-warung. Rumah saya juga sama itu beras raja. Sama berarti Ustadz. Iya, karena memang murah, lemak dan mantap Ustadz. Iya. Dan tentunya oke, ini sudah ada yang bergabung Ustadz di via telepon kita. Oke, halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Bapak siapa Pak? Dengan Bapak Karim di Tangga Buntung. Oh, Bapak Kadim. Karim. Bapak Karim di Tangga Buntung. Karim. Oh, Bapak Karim ya? Talim. Oh, Talim. Ya. Oke, Bapak Kalim di Tangga Buntung. Kuisnya Pak, ini passwordnya Pak Kalim? Beras raja mantap tadi tandingannya. Ini mantap nih Ustaz. Iya, mantap nih kati tandingannya pokoknya. Mungkin Bapak ini sering mengkonsumsi beras raja. Sering konsumsi dan juga sering nonton anten-anten nunggu buka Ustaz. Oke, pertanyaannya Pak Kalim, tolong diperhatikan. Pertanyaannya, sebutkan logo pada beras raja. A. Mahkota raja atau B. Mahkota Putri Indonesia. Apa Pak Kalim? Mahkota raja. Mana Ustaz? Betul. Betul Ustaz ya? Masya Allah. Selamat Pak Kalim. Ya.
Oke, selamat untuk Pak Kalim di Tangga Buntung berhak mendapatkan 1 karung beras raja seberat 10 kg, Ustaz. Jadilah, Alhamdulillah, buat alhamdulillah. Iya, pacak buat masak lontong, sampai lebaran Ustaz, lontong. Iya, pacak masak lontong tentunya. Ketupat. Oh, oke. Makasih Pak Kalim, dan tentunya masih kami tunggu untuk pemirsa Galau-Galau yang bergabung di via telepon kita. Tentunya untuk segmen kuis kali ini masih ada 1 pemenang lagi ya. Tentunya acara ini juga dipersembahkan oleh Beras Raja, tentunya yang sudah menjadi sponsor kita tiap tahun, Ustadz. Ini tentunya memberikan hadiah untuk pemirsa Galau-Galau dimanapun berada, Ustaz. Karena memang semoga barokah. Amin ya rabbal alamin, Ustaz. Tentunya masih kami tunggu di via telepon kita di 0711 380022. Tentunya dengan 1 lagi tentunya kami undang untuk seluruh pemirsa Galau-Galau yang nak bergabung di via telepon kita masih kami aturi. Tentunya Ustaz, sembari kita nunggu, Ustaz. Iya, ini tentunya Beras Raja ini memang sangat mudah kita dapat, Ustaz. Banyak jualannya. Banyak. Di warung-warung pun ada, Ustaz. Iya. Sudah bergabung? Halo, Assalamualaikum. Halo, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Dengan Ibu siapa, Bu? Dengan Ibu Ananda di Pelaju. Ibu Ananda di Pelaju, Iya. Sudah buat buka, Ibu? Sudah, Iya, sudah. Oke, sudah. Alhamdulillah. Oke, passwordnya, Ibu? Beras Raja mantap kate tandingannya. Mantap kate tandingannya. Iya, oke. Perhatikan Ibu di Pelaju tadi pertanyaannya tolong diperhatikan. Puasa rukun Islam yang keberapa? A, kelima atau B, ketiga? B, ketiga. Mana Ustaz kira-kira? Belum ya. Bener ya, Ustaz? Iya. Betul, Ustaz ya? Iya. Oke, selamat untuk Ibu. Terima kasih. Ibu ya di Ananda, Bu Ananda tadi di Pelaju, pastinya tentunya Anda berhak mendapatkan beras raja. Kuis ini dipersembahkan oleh PT Belitang Panen Raya. Ya, selamat untuk pemirsa Galau-Galau yang sudah bergabung di telepon, dan juga kami selamatkan untuk yang pemenang tadi. Ada Pak Kalim dan juga Ibu Ananda tentunya di via telepon kita. Dan yang nak ambil beras raja pacak ngambil di kantor kita setiap hari. Jam begawi jam 9 sampai jam 4 di PAL TV yang pastinya, Ustaz. Terakhir, Ustaz, kesimpulan seputar tema kita. Silakan, Ustaz. Kesimpulan kita ya, sebagai hamba Allah, kalau ingin menjadi hamba Allah yang baik, hindari penyakit-penyakit, perilaku-perilaku seperti itu. Memang sekuat tenaga kita harus menghindari itu semua. Betul. Apa kiatnya supaya menghindari? Wahafidul lisan, menjaga lisan kita dengan talil Quran dan membaca Al-Quran. Insya Allah dengan kiat-kiat itu dan mudah-mudahan terhindar dari perbuatan-perbuatan seperti itu. Karena apa? Kita disibukkan oleh baca Al-Quran, disibukkan dengan zikir, akhirnya kita lupa dengan pembicaraan-pembicaraan yang tidak berguna, yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesimpulannya kita wadzalimul yantahi, sudah saya simpulkan sebenarnya tadi itu, wadzalimul yantahi, janganlah kita berbuat dolim di muka bumi ini. Ketika kedoliman itu kita lakukan, itu akan menimpa kepada diri kita sendiri juga. Mudah-mudahan wasaimin wasaimat dimanapun ada, pendengar PAL TV yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala dan terpilih menjadi orang yang takwa di mata Allah Subhanahu wa taala, menjadi ihsan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah, syukran, jazakallah khairan jaza. Yang kami hormati, yang kami ta'zimi, Al-Ustadz, Al-Alim, Al-Ulama, Tubagus Mansur. Tentunya sudah memberikan tausiah yang sangat luar biasa seperti tema kita, yaitu 6 perbuatan yang merusak amal ibadah. Tentunya bisa Galau-Galau, mudah-mudahan di sisa Ramadan yang masih 9 hari lagi, mudah-mudahan kita Galau-Galau pacak selalu dimudahkan, amin. Dimudahkan untuk beribadah dan juga istiqomah selalu untuk menjadi pribadi yang diridhoi dan juga disayangi oleh Allah SWT. Amin. Allah Rabbal Alamin. Dan akhir kata dari aku, Mang Syamin, juga mengucapkan terima kasih dan mohon maaf atas kesalahan dan juga sesuatu yang kekurangan. Tentunya Bapak Wafiq ila aqwamit thoriq, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Anda telah menyaksikan Anten-Anten Nunggu Buko yang dipersembahkan oleh PT Belitang Panen Raya.